kehadiranmu bagai gerimis yang membasahi ladang hati yang gersang, sementara kepergianmu menciptakan kebencian dan rasa penyesalan yang tak berkesudahan. Nania, aku mohon maafkan aku, Nania. Aku hilaf, Nania. Tiba-tiba saja, ibu mertua bersimpuh di kaki mama. Tapi dengan cepat mama menepis tangan itu dengan menendangnya hingga membuat ibu terjengkang. Lepaskan tanganmu yang najis itu dari tubuhku, Arita. Terlihat dengan jelas, kedua sudut mata ibu mengucurkan air mata dengan begitu derasnya. Aku tersenyum sinis. Jahatkah aku jika melihat ibu mertua semenyedihkan ini? Kupikir tidak, sebab semua adalah konsekuensi yang memang harus dia terima. Makanya, jadi orang yang lurus-lurus aja. Penampilan terlihat sempurna. Kalau bicara sama orang lain, membuatnya minta ampun. Sama anak tirinya malah kayak gitu. Kami ya, Jeng, sama pembantu gak pernah lo bicara sekasar itu, ucap Tante Monik. Mama mencubitkan bibirnya sembari melipat kedua tangannya di depan dada. Makanya, Jeng, kalau hidup yang lurus-lurus saja. Jadi teringat saat kamu terus saja membanggakan anak lanangmu. Lalu sekarang, putra yang kamu banggakan telah melempar kotoran di mukamu. Iuh, menjijikkan sekali. Tante Meta giliran menimpali. Aku dan Mama saling berpandangan sembari tersenyum penuh kemenangan. Terlihat ibu berusaha bangkit dari lantai dengan kedua sudut mata yang masih terus mengeluarkan air buliran bening. Cepat ibu langsung menghampiriku, memegang lenganku dengan kedua tangannya. Raya, semua bisa dibicarakan, sayang. Ibu yakin David hanya hilaf belaka, ucap ibu di sela-sela isak tangisnya. Lepas, Bu. Aku melepaskan kedua tangan ibu mertua dengan paksa. Nak, kamu perempuan baik. Kamu menantu ibu yang baik, sayang. Semua bisa dijelaskan oleh David. Kita pulang ya. Kamu hanya emosi sesaat, Nak. Ucap ibu yang tentu saja membuat aku memutar bola mata dengan malas. Arita, kamu sadar kan kalau anak saya baik? Anak saya menantu yang baik. Maka dari itu anak saya sudah tidak pantas hidup di tengah-tengah keluarga seperti kamu. Empat Mama sembari menunjuk-nunjuk ke arah ibu mertua yang hanya bisa mengeluarkan air mata. Jeng, saya sebagai tuan rumah, mending Jeng pulang deh. Anda sudah tidak terima di sini. Pulang Gi, sana. Ucap Tante Monik. Iya, pulang saja. Daripada di sini bikin hawa panas. Teman Mama saling menimpali. Sana, pulang. Ngapain masih di sini? Nungguin tawaran diantar pulang sama Raya. Bekik Mama dan kedua bola mata melotot ke arah ibu. Sebenarnya tak tega melihat ibu diperlakukan seperti ini. Tapi apa boleh buat? Memang itulah yang pantas diterima olehnya. Gemes aku lihat wajahmu itu, Jeng. Pengen kecekek lehermu rasanya. Seketika ruangan dipenuhi oleh suara gelak tawa saat ucapan itu dilontarkan oleh Tante Meta. Apalagi Tante Meta berucap sembari memperagakan, seperti sedang mencekik dan nada suaranya terdengar begitu geram. Raya. Ibu menatapku dengan sorot mata penuh arti. Aku tak menggubris. Kembali kami di tempat duduk masing-masing, lalu mulai berbincang mengalihkan topik. Sementara ibu mulai berjalan dengan gontai keluar dari rumah Tante Monik saat keberadaannya saat ini benar-benar sudah tak dianggap. Raya, kamu yang sabar ya, ucap Tante Monik. Iya Tante, Raya baik-baik saja.
Buktinya, saat ini Raya di sini dengan kondisi yang sehat dan baik. Jawabku. Akhirnya kami kembali terhanyut dalam perbincangan. Kali ini tak ada yang membicarakan soal kejadian yang sempat viral kemarin. Mungkin mereka tak ingin membuatku semakin bersedih, karena kembali mengingat kejadian menyakitkan itu. Acara arisan telah usai. Kali ini aku diantar oleh mama kembali ke rumah ibu, tentu untuk mengambil koper yang berisi barang pribadiku. Ya, aku akan meninggalkan rumah terkutuk itu saat ini juga. Sebenarnya aku ingin pulang sendiri, akan tetapi mama tetap kekeh untuk mengantarku. Katanya masih belum puas memberikan pelajaran untuk sahabatnya itu. Akan tetapi, yang lebih ditakutkan oleh mama adalah ibu terus membujukku, hingga aku akan kembali termakan oleh bujukannya. Padahal, itu tak akan terjadi. Aku bukan anak kecil. Saat merajuk dan kecewa, diberikan bujukan dikit, langsung kembali baik-baik saja. Aku membunyikan klakson mobil saat mobil akan kulajukan, sebagai salam perpisahan pada sahabat-sahabat mama yang melepas kepergian kami. Mah, sudah telepon supir? Ah, iya, belum. Mama lupa. Cepat mama merogoh tas yang ia bawa. Setelahnya, jemari mama menari-nari di atas layar ponsel. Sepersekian detik kemudian, mama menempelkan benda pipi itu di telinga kanannya. Halo Pak, langsung ke rumah David ya, ucap mama yang sedang menghubungi sopir. Hening. Secepatnya Pak. Terlihat mama menjauhkan ponsel itu, lalu memasukkan ponselnya ke dalam tasnya kembali. Mama rasanya kesel banget sama ibu mertua kamu. Pengen mama bejek-bejek rasanya, ucap mama dengan geram. Aku hanya tersenyum sembari fokus memegang kendali mobil. Kali ini jalan raya terasa ramai lancar, jadi harus fokus untuk mengendarainya. Sudah lama, setelah ini mereka akan kembali ke asalnya juga. Anggap saja selama 1 tahun ini, kita sedekah membahagiakan orang lain, mah. Ucapku berusaha menghibur mama, meskipun hati ini terasa begitu miris. Enak aja. Belasan menit mobil melaju. Akhirnya kendaraan yang kukemudikan memasuki halaman rumah terkutuk ini. Aku menghentikan laju kendaraanku. Setelahnya aku dan mama keluar dari mobil. Saat baru saja tangan ini menutup pintu mobil, tiba-tiba aku dikejutkan oleh kehadiran Kevin yang sudah ada di belakangku. Mbak, kenapa? Mau minta Mbak bebasin kakakmu itu? Sengutku tak terima. Kasihan ibu, Mbak. Ibu dari tadi nangis terus, ucap Kevin dengan tak tahu dirinya. Udah ya, Vin. Jangan lagi membujuk Mbak. Sebab usahamu itu percuma. Mbak mau memenjarakan kakak kamu itu. Tenang saja. Tidak sampai tua kok. Dia akan mendekam di penjara. Aku langsung menepis pundak Kevin agar menyingkir dari hadapanku. Aku langsung melangkah beriringan dengan mama masuk ke dalam rumah. Langkah kami langsung tertuju pada kamarku. Sejenak aku dan mama menyempatkan berhenti di depan kamar ibu yang kami lewati. Di sana aku dan mama mendengar dengan jelas saat ibu mertua yang sedang menangis meraung-raung. Bahkan sempat juga aku mendengar seperti sesuatu yang dibanting dari dalam kamar ibu. Aku dan mama saling berpandangan lalu tersenyum. Setelahnya, bergegas kami melanjutkan langkah menuju ke arah kamar. Sudah masuk semua, sayang? Sudah, Ma, ucapku. Aku kembali memastikan dengan memindai segala penjuru. Barangkali ada sesuatu yang tertinggal. Kunci mobil Mas David, Ma.
Aku melangkah ke nakas yang ada di samping ranjang. Setelahnya kuberikan kunci itu pada Mama. Ya, Mama tadi meminta sopir untuk datang ke sini adalah untuk mengambil mobil milik Mas David yang dibelikan oleh Mama. Kata Mama, lebih baik mobil itu dijual lalu uangnya diberikan pada orang yang membutuhkan daripada barang itu masih dinikmati oleh keluarga terkutuk ini. Aku dan Mama menuruni anak tangga. Baru saja kami menapaki beberapa anak tangga, aku mendapati sosok ibu mertua sudah berdiri di bawah tangga. Mungkin karena mengetahui kehadiranku, ibu mertua langsung mendongakkan kepalanya guna menatapku. Aku tersenyum kecut saat melihat wajah itu begitu menyedihkan. Bahkan kedua netra itu terlihat sembab karena terlalu lama menangis. Jujur, aku bahagia melihat ibu semenderita ini. Aku dan Mama kembali menuruni anak tangga hingga sampai pada anak tangga terakhir. Tanpa berpamitan, kami langsung melenggang pergi. Peduli setan jika dianggap tak punya sopan. Raya, kamu mau kemana, Nak? Tiba-tiba ibu menghadang langkah kami. Aku mau pulang, Bu, ucapku dengan nada ketus. Mama menarik pergelangan tanganku hingga akhirnya kami pun kembali melangkah. Tak kami pedulikan ibu yang terus membuntuti dan berusaha menghentikan langkah kami. Raya, semua bisa dibicarakan, Nak. Jangan pergi. Jangan tinggalkan ibu, Nak. Bagaimana dengan David? Raya, jangan gegabah, Nak. Kamu hanya sedang emosi sesaat. Ketika langkahku dan juga Mama berhenti di teras rumah, mendengar penuturan perempuan yang sempat kuhormati karena menyandang gelar sebagai ibu mertua itu, emosi serasa naik ke puncak ubun-ubun. Emosi sesaat, ibu bilang. Heran deh sama pemikiran ibu. Ketusku dengan nada tak percaya. Ibu mertua berjalan tergopoh-gopoh mendekati Mama, lalu berhenti di sampingnya. Jeng, semua hanya salah paham. Raya hanya sedang emosi sesaat, Jeng. Semua bisa dibicarakan, ucap ibu. Terdengar ia menghembuskan nafas berat. Jeng, kita sebagai orang tua seharusnya membuat rumah tangga anak kita tetap rukun, bersatu. Jangan sampai rusak seperti ini, hanya karena kesalahpahaman saja. Kesalahpahaman kamu bilang, Arita? Nada suara Mama begitu menggema. Mama mengangkat tangannya, mengarahkan jari telunjuk tepat di depan wajah ibu. Kau bilang hanya kesalahpahaman. Kau, anak lanangmu, dan juga menantumu telah menipu putriku satu-satunya, dan begitu kejamnya, ucap Mama penuh penekanan. Terlihat wajah itu begitu geram, sedangkan ibu mertua hanya menundukkan kepala saat mendapati perlakuan kasar dari Mama. Begitulah Mama, jika dalam keadaan mode baik, Mama akan baik luar biasa. Tapi jika melihat putrinya ditipu habis-habisan, kemarahan Mama bisa terbilang luar biasa. Ya, wajar saja menurutku. Orang tua mana yang sakit hati saat melihat putrinya ditipu sedemikian rupa? Dan kau tadi bilang apa, Rita? Sebagai orang tua, kita harus membuat rumah tangga anak kita rukun. Ibu semakin menundukkan wajahnya. Lihat aku, Arita. Kedua tangan Mama terkepal kuat. Bahkan terlihat dengan jelas dada itu naik turun. Sepertinya Mama tengah benar-benar dikuasai oleh emosi. Ibu tak mempedulikan ucapan Mama, hingga akhirnya tangan Mama meraih dagu ibu mertua. Mencengkramnya lalu diangkat, hingga kami bisa melihat wajah ibu dengan jelas. Kau mendukung perselingkuhan yang dilakukan oleh putra kesayanganmu itu. Kaulah dalang dari sandiwara itu. Untuk apa, Arita? Untuk apa kau lakukan itu semua pada putriku?
Buk, Mama melepaskan cengkeraman tangannya dengan kasar. Tentu membuat tubuh ibu terhempas ke lantai. Aku mengedarkan pandangan ke arah luar. Ternyata sudah ada beberapa orang melihat pertunjukan kali ini. Suara Mama begitu lantang, tentu saja mengundang keingintahuan semua orang. Nania, semua hanya salah paham, ucap ibu dengan begitu lirih. Air mata itu kembali mengalir dari kedua sudut matanya. Kau masih kekeh mengatakan jika semua hanya kesalahpahaman, Arita? Apa otakmu sudah bergeser dari tempatnya? Mama menempelkan jemarinya ke arah pelipis ibu, mungkin dengan sedikit menekannya, hingga membuat kepala ibu bergerak. Kau memang tak punya rasa malu, Arita. Sudah tercium semua kebusukanmu, tapi kau masih berusaha mengelak terus, ucap Mama lagi. Mama menolehkan kepalanya ke arahku. Kita pergi, Raya. Tiba-tiba ibu memeluk kedua kaki Mama saat kami ingin melangkah. Maafkan aku, Nania. Maafkan aku dan juga David. Berikan kami satu kali kesempatan lagi, Nania. Kami akan rubah semuanya. Kami akan memperbaiki semuanya, Nania. Berikan kami kesempatan. Ibu mertua berucap di sela-sela isak tangisnya. Lepaskan, Arita. Jangan pernah kau sentuh kulitku. Mama mendorong tubuh ibu dengan kakinya, membuat tubuh ibu kembali terjengkang. Raya sayang, beri kami kesempatan, nak. Ibu semakin terisak dalam tangisnya. Kasak kusuk mulai terdengar. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan jika ia kasihan kepada ibu. Padahal David yang salah, kok malah ibunya yang digituin? Ucap ibu dari beberapa ibu-ibu yang bergerombol itu. Sebagian orang menganggukkan kepalanya, sebagian orang tak memberikan respon. Seharusnya marahnya sama David, Bu, bukan sama ibunya. Ibunya kan gak tahu apa-apa. Celetuk ibu itu yang membuat Mama langsung menolehkan kepala ke arahnya. Mama berjalan ke arah orang itu. Apa yang kamu ketahui tentang keluarga ini, ha? Bukan tanpa sebab saya memperlakukan Arita bak songgok sampah. Dia pantas mendapatkan itu. Yang melakukan kesalahan itu putranya. Kami kasihan melihat Bu Rita diperlakukan seperti itu, ucap ibu itu yang diangguki oleh beberapa orang. Terlihat Mama merogoh tasnya untuk mengambil ponsel. Sejenak jemari Mama menari-nari di atas layar pipi itu. Kasak kusuk itu semakin terdengar. Tentu menyudutkan kami yang bersikap berlebihan pada ibu mertua. Apa kalian masih bisa mengatakan kasihan? Mengatakan kalau kami keterlaluan setelah mendengarkan ini? Berputarlah rekaman yang membuka kedok ibu mertua itu. Rekaman yang berisi suara ibu mertua terus berputar. Aku mendirikan kepala ke arah ibu. Air mata itu semakin berderai dengan begitu hebatnya. Astaga, Bu Arita. Ibu itu menolehkan kepala ke rekannya. Ya Tuhan, aku tak menyangka Bu Arita seperti itu. Dari pakaiannya terlihat begitu agamais. Bahkan tutur katanya begitu halus. Dan ternyata, ya Tuhan, benar-benar keterlaluan Bu Arita ini. Padahal selalu mengikuti acara pengajian rutin, tapi malah mendukung perselingkuhan anak dan menantunya. Lalu dengan kejamnya dia bersikap seperti itu sama Kevin. Benar-benar keluarga laknat. Apa kalian masih mengasihani dia? Mama mengarahkan telunjuknya ke arah ibu yang masih terduduk di lantai. Mereka semua menggelengkan kepalanya dengan serempak. Tak berselang lama, terlihat sopir Mama sudah datang. Langsung diserahkannya kunci mobil milik Mas David kepada sopir. Bawa mobil itu pulang.
Sapir menganggukkan kepalanya. Dia bergegas melangkah menuju kemudi. Saat mobil itu mulai melaju, ibu mertua bangkit dari lantai, seperti ingin mengejar kemana lajunya mobil tersebut. Tapi ia seperti ragu untuk melangkah. Mama melangkah ke arahku, meraih tanganku lalu menarik pergelanganku sembari berkata, "Ayo kita pergi dari rumah terkutuk ini." Kembali ibu mertua menghadang langkah kami dengan langsung bersimpu di depan kedua kaki mama. Bibir itu terus mengucapkan kata maaf dan diiringi oleh air mata yang berderai dengan begitu derasnya. "Kau benar-benar tak tahu malu sama sekali, Arita." Buk. Tubuh ibu kembali terjengkang. Lantas kami pun segera melangkah menuju ke arah mobil. Akan tetapi, saat kami sudah berada di samping mobil, Mama nampak kembali lagi dan berbalik badan. Ia lantas melemparkan sebuah amplop yang kuketahui surat pemecatan dari teman papa. Setelah melempar amplop berwarna coklat tersebut, Mama langsung berjalan kembali. Sedangkan ibu mertua bergetar tangannya membuka amplop tersebut. Air mata itu bertambah deras saat membaca isi dalam amplop itu. "Nikmatilah penderitaan yang kalian ciptakan," ucapku dalam hati sembari tersenyum sinis. Bersambung.